bersih merupakan salah satu permasalahan di Provinsi Bengkulu. Salah satu penyebab kelangkaan air bersih adalah ketersediaan sumber air baku yang kurang memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan air baku dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan sangat diperlukan seiring pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Dengan demikian, ketersediaan sumber air baku menjadi sangat penting dalam penyediaan sumber air bersih bagi masyarakat. Nah, saat ini telah hadir bersama saya PPK Penyediaan Air Tanah dan Air Baku Balai Wilayah Sungai Sumatera 7, Bapak Ruswadi ST. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Bulan. Pak, kita kan baru saja merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tentunya harapan masyarakat Bengkulu adalah ketersediaan air baku untuk penyediaan air bersih semakin ditingkatkan. Nah, hingga tahun 2020 ini apa saja, Pak, pembangunan penyediaan air baku yang telah dibangun oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera 7? Baik, ya, Bu Bulan. Dapat saya sampaikan, kita di Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 ini, kita sudah membangun pembangunan intek dan jaringan pipa transmisi dimulai tahun 2011. Itu awalnya di Kabupaten Kaur. Kemudian dilanjutkan dengan Kabupaten Kepayang 2013. 2012 di pelanjutan dari Kaur. Kemudian di Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, kemudian Kabupaten Buku-Muku. Jadi ada 6 kabupaten yang telah kita bangun prasarana pembangunan intek dan jaringan pipa transmisi. Nah, bisa diceritakan sedikit nggak, Pak, keberhasilan pembangunan penyediaan baku yang dibangun oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 ini? Awal mula kita membangun, sebenarnya kita bukan membangun intek saja, kita termasuk meningkatkan roda perekonomian di masyarakat, karena kita juga membangun jalan masuk jalan kerja. Pada waktu itu kita melihat mereka para masyarakat petani membawa hasil-hasil kebun mereka. Pertanian itu ya, Pak, ya? Perkebunan kan seperti sawit, seperti karet. Iya. Mereka pakai motor, itu banyak dikasih rantai loh, Mbak. Itu. Jadi dengan adanya pembangunan itu, kita bikin jalan kerja, kan kita tingkatkan lagi tingkatkan jadi jalan inspeksi, mereka bisa menggunakan akses itu. Secara tidak langsung Balai Sumatera 7 juga ikut meningkatkan roda perekonomian di masyarakat desa. Kalau untuk penyediaan air bakunya sendiri gimana, Pak, yang dirasakan sama masyarakat, karena kita sudah memulai pembangunan dari tahun 2011 hingga tahun 2020 ini ya, Pak, ya? Ya. Nah, kalau untuk ininya kan kita membangun intek, jaringan, kemudian Cipta Karya membangun pipa. Kemudian untuk distribusi ke masyarakat itu dari PDAM. Dan sampai sekarang alhamdulillah mereka sudah bisa menikmati untuk keperluan sehari-hari. Nah, air baku ini sebenarnya kalau di Provinsi Bengkulu tuh sering digunakan untuk apa aja sih, Pak? Kalau di Bengkulu ini selain untuk kebutuhan masyarakat, untuk Pekanbaru juga digunakan. Gitu. Nah, dengan adanya juga pembangunan ini, itu juga meningkatkan kehidupan mereka, seperti di daerah di Kabupaten Lebong, di Uram, itu mereka memanfaatkan untuk pariwisata. Karang Taruna, pemuda-pemuda di sana, itu setiap libur besar, itu mereka manfaatkan untuk wisata. Pak, coba ceritakan juga, Pak, sejarah dulunya kenapa sih, Pak, sampai adanya PPK Penyediaan Air Baku di Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 ini, Pak? Ya, karena itu apa sebenarnya masalah yang sedang kita hadapi dulunya? Ya, sebenarnya itu tadi ketuntutan daripada kebutuhan untuk air minum tadi. Kita ini kan di Bengkulu ada di Indonesia ada 2 musim kan, kita musim kemarau dan musim hujan. Nah, kalau musim kemarau mereka kan ya sumur mungkin kering, sedangkan kita potensi untuk air baku itu banyak. Nah, itu jadi dengan alasan itu dibentuklah PPK Air Baku untuk memenuhi kebutuhan air minum di Provinsi Bengkulu. Masalah-masalah yang sering terjadi itu apa sih, Pak? Kalau masalah sih banyak, masalah teknis, tapi yang banyak itu masalah non teknis. Karena kan masyarakat memang kita perlu kasih sosialisasi dulu kan, untuk supaya kadang-kadang mereka berpikir pembangunan ini hanya mereka yang atas-atas saja, mereka tidak ini. Itu kan memang perlu disosialisasi. Tetapi dalam hal pembangunan
setiap kami mengerjakan pembangunan ini, kami tetap melakukan sosialisasi. Pasti ada sosialisasinya Pak. Dan sejauh ini masyarakat sudah mengerti Sudah apa mengerti, maksud dari alhamdulillah. pembangunan penyediaan air baku ini. Dan sudah menikmati air baku. Pak, kalau boleh tahu berapa sih jumlah ketersediaan air kita di Provinsi Bengkulu saat ini? Selain itu apa Pak potensi-potensi sumber air baku yang belum dibangun? Baik. Untuk ketersediaan yang telah kita bangun itu sudah mencapai 410,9 liter per detik. Nah, memang masih dirasakan masih kurang. Nah, jadi tapi kita di SDA ini masih banyak potensi-potensi untuk dikembangkan untuk menjadi air baku. Bisa juga melalui sumur bor juga bisa. Kemudian yang namanya penampungan air hujan. Gitu. Pak, sebagaimana kita tahu kan tidak semua air baku itu bisa diolah. Nah, apa sih Pak standar kualitas air baku agar bisa diolah? Ya, dapat saya sampaikan. Untuk kualitasnya itu yang jelas begini Bang. Apa namanya? pH air itu memang tidak harus rendah. Kemudian ya tidak tercemar kan. Kebetulan kita di sungai kita di Provinsi Bengkulu termasuk yang tidak tercemar lah karena langsung di dalam hutan di gunung gitu kan. Nah, pada tahun 2019 kan Pak, Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 telah melakukan pengambilan air baku dari air hujan dengan membangun tampungan air hujan pada beberapa titik di lokasi kekeringan. Ya. Ada berapa jumlah tampungan itu Pak dan lokasinya di mana saja? Ya, untuk tampungan air hujan itu PAH namanya, penampungan air hujan. Kita menampung air hujan saat hujan dan kita menyimpan kita bikin untuk penyimpanan yang nantinya digunakan untuk kalau musim kering itu airnya bisa digunakan. Untuk Balai Wilayah Sumatera 7 telah membangun 4 titik di kecamatan Ipu dan Kecamatan Airami. Di provinsi apa? Provinsi di kabupaten apa Pak? Kabupaten Bengkulu. Oh, di Kabupaten Bengkulu ya Pak ya. Itu Pak. Nah, selain itu juga kan Pak, Bapak juga kayaknya 2019 kemarin itu ada pengadaan sumur bor ya Pak ya di titik kekeringan. Bisa Bapak ceritakan sedikit Pak tentang pengadaan sumur bor itu Pak? Nah, untuk sumur bor memang ditujukan untuk mengatasi desa kekeringan. Ada 5 titik yang kita kerjakan dengan kapasitas 0, liter per detik satu sumur. Dan juga kita membangun prasarana MCK dan edan umum. Jadi dengan adanya seperti itu, pengolahannya itu nanti kita serahkan langsung ke masyarakat di desa sana. Secara pengolahannya aja bukan pengolahannya ke masyarakat ya Pak ya. Kemarin kita mau rencana menyerahkan kita terkala di Covid kan, rencana mungkin bulan ini kita akan serahkan ke masyarakat untuk mengelola. Pak, masyarakat di sini maksudnya siapa Pak? Masyarakat desa yang terkena yang ada lokasi sumur bornya. Oh gitu. Contohnya seperti desa Airami, desa Argajaya. Ada kelompoknya sendiri ya Pak ya? Ada. Dibentuk begitu ya? Bukan dibentuk, dan kemarin itu kita langsung ke kepala desa. Lokasi kepala desa yang menentukan. Oh, kepala desanya nanti sendiri menentukan siapa yang berhak mengelola itu. Masyarakat itu ada. Oh, ya di bawah kendali kepala desanya ya Pak ya. Oke Pak. Nah, sumur bor ini apakah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2008 Pak? Kalau sumur bor sudah sesuai dengan berwawasan lingkungan juga. Posisi juga kan kita tidak terlalu ke dalam hutan begitu kan di masyarakat. Pada prinsipnya sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, ini kan tampungan air hujan ini sama sumur bor ini dibangun tahun kemarin ya Pak ya. Tahun 2020 ini Bapak ketika meninjau ulang tempat pembangunan itu di beberapa lokasi itu sudah berfungsi dengan baik nggak Pak yang dibangun tadi? Alhamdulillah setelah kita dari kemarin itu sudah berfungsi. Mungkin bisa Bapak kasih contoh Pak yang sudah menjalankan. Di Argajaya, di desa Putri Hijau di Kota Bani. Apa Pak yang kemarin tanggapan masyarakat Pak ketika tampungan air hujan itu sama sumur air bor itu sudah berfungsi bagi mereka? Kalau tanggapannya ya mereka berterima kasih ada bantuan sumur seperti di daerah Kabupaten Ipu kan mereka kan ambil air kan ke sungai kalau memang musim kemarau. Dengan adanya pembangunan itu mereka bersyukur
malah ada minta lagi untuk bangunan. Jadi nanti dianggarkan lagi ya Pak? Mudah-mudahan untuk Balai Bola 97 bisa dapat anggaran untuk sumber bor ini. Insya Allah ya Pak. Nah Pak, salah satu strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah berwawasan lingkungan adalah perlindungan air baku ya Pak. Nah strategi Bapak dalam hal ini apa Pak? Strategi kita jelas kita tetap menjaga wawasan lingkungan. Kita berharap kepada masyarakat juga untuk tetap menjaga kelestarian hutan kan, karena sumber airnya kan dari hutan. Kalau penahan airnya nggak ada lagi ya jelas tidak bisa lagi dipakai air. Udah terkontaminasi. Itu untuk target ya, karena potensi kita memang banyak untuk ini. Ya, kita untuk target ke depan ini mungkin sekitar 2 titik lokasi yang akan kita bangun di Kedurang dan di Kabupaten Komodo. Oh, untuk target tahun depan ya Pak ya, 2021 ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa direalisasikan oleh di pembina atap. Nah hingga tahun 2020 ini Pak, masih ada nggak Pak masyarakat yang datang mengadu ke Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 karena permasalahan tidak tersedianya sumber air bersih? Untuk selama saya menjabat dari BPK itu belum ada yang melaporkan, dan juga teman-teman yang kemarin dari BPK kemarin belum ada yang melaporkan untuk kejadian air. Kayaknya masih bisa dikondisikan untuk air. Terakhir sebelum menutup perbincangan kita, apa harapan Bapak ke depannya terhadap penyediaan air baku di Provinsi Bengkulu? Baik Ibu Bulan, harapan saya ke depannya, karena target yang kita capai kan masih belum mencukupi. Mudah-mudahan ke depan untuk 5 tahun ke datang saya juga punya target pribadi untuk bisa membangun prasarana, karena kita sama tahu potensi kita memang banyak, cuman terkendala di pendanaan. Nah itu saya juga berharap mudah-mudahan pembina kami di atap bisa memberikan dana untuk pembangunan nanti, dengan harapan juga Bengkulu nantinya bisa terbebas dari krisis air bersih. Demikian. Terima kasih ya Pak atas waktu yang diberikan. Semoga harapan Bapak, harapan Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 dan harapan kita semua dapat terlaksana dengan baik. Amin. Demikian bincang-bincang kita bersama PPK Penyediaan Air Tanah dan Air Baku Balai Wilayah Sungai Sumatera 7, Bapak Ruswadi ST. Tentunya permasalahan sumber air baku bukan hanya bagaimana pengadaannya, tetapi juga bagaimana merawat dan menjaga sumber-sumber air baku yang ada. Memanfaatkan air dengan benar adalah cara bijak kita dalam upaya melestarikan air. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa.